Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asmawal sifatih. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar zikir dalam tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Sekali lagi, dasar-dasar zikir di dalam tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah. Sekaligus saya akan menjelaskan cara mengamalkan di dalam zikir tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Saudara, tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah sama dasarnya, yaitu zikir penegasan. Zikir penegasan, pengakuan dan keakuan bahwa kita ini tidak ada. Itu sebenarnya dasarnya. Kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saja yang berbeda di dalam tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Tarekat Qadariyah cenderung mengamalkan zikir keras dengan alasan tertentu. Kenapa tarekat Qadariyah cenderung mengamalkan zikir keras? Karena supaya menghilangkan, menghanguskan, menghancurkan suara dari luar masuk ke telinga, dan juga menutupi, menghancurkan suara bisikan-bisikan setan. Jadi semakin kita keras berzikir, semakin hilang suara-suara itu, semakin tidak nampak. Itulah sebabnya tarekat Qadariyah bagi seorang pemula cenderung mengajarkan zikir yang keras. Saya sendiri pun pada awalnya saya belajar menggunakan zikir keras untuk menutupi suara yang masuk dari luar maupun suara bisikan dari dalam hati, yaitu bisikan-bisikan setan. Jadi semakin keras kita bersuara, semakin tidak berpengaruh suara dari luar maupun suara dari dalam diri sendiri. Itulah alasannya kenapa di dalam tarekat Qadariyah mengamalkan zikir keras. Sedangkan di dalam tarekat Naqsabandiyah cenderung mengamalkan zikir pelang atau zikir diam. Karena mereka berpandangan, kenapa kita harus bersusah payah
mengeraskan suara karena kita menyeru Tuhan yang maha mendengar. Itu alasannya. Tapi sebenarnya menurut saya ini alasan yang lemah. Sebab berzikir itu bukan mendengar, bukan didengar atau tidaknya. Jujur, saya lebih cenderung memilih zikir keras. Baik saudara, kita masuk dalam cara mempraktekkan. Perhatikan saudara. Jadi, kalau kita mau berzikir, itu harus perbaiki, kita duduk bersila tegak. Kemudian kita menggunakan zikir penegasan. Apa yang dimaksud zikir penegasan? Yang dimaksud zikir penegasan adalah zikir tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Perhatikan saudara. Jadi kita bersila duduk tegak. Kita tarik naik dari pusar. Bawa ke kanan. Ilaha illallah, pukulkan ke hati. Begini. La ilaha illallah, buang ke hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Jadi tarik dari pusar, naik. La, bawa ke kanan. Ilaha illallah, pukulkan ke hati. Jadi itu terbentuk lam terbalik. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini namanya zikir 3 ketukan. La ilaha illallah. Dari pusat naik la ilaha illallah ke hati. Kenapa dibuang ke hati? Karena inilah dimaksud senjata untuk menghantam iblis yang bercokol dalam hati. Subhanallah. Sekali lagi saudara, perhatikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu caranya. Nah, setelah kita selesai berzikir, ini banyak sekali tidak memahami. Banyak sekali orang-orang tidak memahami, cuma berzikir saja, tapi tidak ada penegasan, tidak memberi makna dan penegasan. Setelah kita selesai berzikir, maka kita bertafakkur, diam. Kita memberi makna dengan tegas bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Sebanyak 10 kali dalam hati tafakkur, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Demikian saudara, video kali ini semoga bermanfaat dan semoga hati kita semakin jernih untuk kita bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.